Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar dan pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali topik pada kali ini berjudul apakah guna tarekat-tarekat itu, dan kalau kita tidak mengamalkan tarekat, apakah bahayanya? Adapun guna tarekat-tarekat itu atau mengingati Allah hampir 99 macam, dan sebahagiannya akan saya terangkan di bawah ini. Yang pertama, guna ilmu tarekat atau ilmu ma'rifatullah telah kita amalkan semata-mata dengan roh saja, tanpa ada lidah di alamul roh, yakni kalau tidak kita terima talqin atau baiat ilmu ma'rifatullah, ilmu laduni yang diajarkan Allah, berarti kita telah kafir, engkar di alamul arwah. Bahkan roh iblis, roh Fir'aun dan seluruh roh-roh telah mengaku mengingati Allah, dan tidak ada roh yang ingkar semasa di alamul arwah. 2. Sewaktu roh kita dalam genggaman malaikat alam malakut lupa kepada Allah, maka roh itu akan hancur hangus binasa dalam genggaman malaikat. 3. Guna ilmu ma'rifatullah yang ketiga, sekiranya roh dalam kandungan ibunya 5 bulan lagi, kemudian lupa kepada Allah, maka jasad anak atau calon manusia itu akan gugur dalam kandungan ibunya. Inilah maka ada anak yang cedera atau binasa, tidak sampai lahir ke muka bumi. Setelah manusia itu telah bernama manusia, yakni manusia itu telah berjasad dan berroh atau berjiwa di muka bumi ini, maka ilmu tarekat itu sangat penting kita pegangi atau amalkan. Perhatikan sekali lagi peristiwa-peristiwa Nabi Muhammad SAW setelah beliau dilahirkan ke muka bumi ini, seperti yang tersebut di bawah ini, yaitu 4. Guna tarekat Islam di antara lain-lain ialah untuk memperdapat tahalli, tajalli. Tahalli dan tajalli adalah 3 butir perkataan itu menjadi bunga bibir ahli tarekat. Tahalli melepaskan diri dari perangai-perangai yang tercela, yakni membuangkan sifat kejahatan atau mazmumah yang ada dalam 7 lataif atau latifah kita. Ibu atau pokok dari segala sifat-sifat kejahatan itu ada 17 macam yang telah saya terangkan dalam pembelaan tarekat jilid 1 sampai jilid 5. Kalau ikhlas mengerjakan zikir-zikir sebanyak 17 macam, maka hapuslah atau terbuang lepas segala sifat mazmumah atau kejahatan. Inilah maksud tahalli. Tahalli maksudnya mengisi jiwa dengan akhlak, perangai atau kelakuan sifat yang terpuji atau sifat mahmudah. Manakala ke-17 macam sifat kejahatan atau mazmumah sudah hapus, insya Allah jiwa kita akan diisi dengan sifat kebaikan, sifat mahmudah sebanyak 17 macam pula. Dan bukanlah hanya 17 macam saja sifat mazmumah, malahan berpuluh dan beratus-ratus banyaknya. Nama-nama ke-17 macam sifat kebaikan mahmudah, jika telah saya terangkan dalam pembelaan, juga telah saya terangkan dalam pembelaan tarekat. Sesudah tahalli telah terbuang, dan setelah tahalli sudah tumbuh atau hidup dalam jiwa kita, insya Allah orang itu akan mendapat tajalli. Arti tajalli ialah jelas atau nyata Allah di hadapan hati rohani kita. Dengan lain perkataan, maksud tajalli ialah terbuka atau tersingkap hijab dari hati kita, maka sampailah ia ke makam kasyaf. Adapun tahalli pada permulaan atau bidayah adalah satu batu loncatan kepada tahalli
atau pertengahan. Insya Allah sampailah ia kepada tajalli, yang mana tajalli inilah kesudahan daripada ujung jalan nihaya. Amat susah untuk menyampaikan kita kepada tajalli, terkecuali kalau kita berkekalan, berkepanjangan mengingati Allah. Dawamu zikrullah dan dawamun nisya'an dan dawamul hudurul qalbi ma'allah. 5. Mengamalkan tarekat Islam itu adalah batu loncatan untuk menyampaikan kita berilmu tasyawuf dan berilmu tauhid. Bertasawuf adalah teori atau rancangan atau rencana, padahal bertarekat Islam itu ialah praktek atau pelaksanaan atau perbuatan. Bertarekat adalah wasilah atau batu loncatan untuk memperdapat ilmu tasawuf dan ilmu tauhid. Membaca kitab-kitab tauhid, kitab-kitab tasawuf, tidak akan dapat kita hidup bertasawuf atau bertauhid. Hanya dapat diperdapat ilmu tauhid dan tasawuf itu kalaulah kita ikhlas melaksanakan ilmu tarekat Islam, yaitu berkekalan, berkepanjangan mengingati Allah. 6. Sifat si Ahmad. Kita contohkan namanya si Ahmad. Dengan tiba-tiba ditangkap, dimasukkan penjara yang sangat sempit, lebar dan panjang hanya 0,5 meter, tinggi 2 meter. Penjara itu gelap gulita sehingga jari si Ahmad tidak dapat dilihatnya. Penjara yang tersebut berdinding batu berlapis-lapis, dijaga oleh alat-alat negara. Maka putuslah hubungan si Ahmad dengan umat manusia seluruhnya. Si Ahmad tidak bisa duduk dan tidur, hanya terpaksa berdiri saja dalam penjara itu. Seandainya si Ahmad telah biasa berlatih mengingati Allah, maka dengan mudah si Ahmad itu memperhubungkan jiwanya dengan Allah. Berarti si Ahmad merasa sepi dalam penjara itu. Allah menjadi penghibur bagi si Ahmad. Allah menjadi teman duduk si Ahmad. Allah seolah-olah dokter yang akan mengobati si Ahmad jika si Ahmad ikhlas bertaubat kepada Allah. Insya Allah ia akan mendapat taufik hidayat Allah untuk meringankan segala yang dideritanya. Biasanya di masa sulit atau genting runcing itu, kalau ikhlas mencari Allah, insya Allah ia akan bertemu dengan Allah. Sebagaimana yang dialami Bung Karno. Lihat buku-buku yang berjudul Mencari Allah, Menemukan Allah. Si Ali juga mengalami nasib seperti si Ahmad. Disebabkan ia tidak pernah berlatih mencari Allah, bahkan ateis, tidak percaya kepada Allah, maka si Ali itu pun akan mengalami sakit jiwa atau gila. Akhirnya ia mati hina dalam penjara itu. Kemudian si Badu, kapalnya karam, ia terdampar di atas sehelai papan di tengah laut besar. Si Badu tidak melihat umat manusia, maka si Badu sudah berlatih mencari Allah. Insya Allah si Badu akan mengalami nasib seperti si Ahmad. Kemudian si Musa yang mengalami nasib seperti si Badu. Padahal si Musa tidak berkenalan dengan Allah, maka pasti si Musa akan mengalami seperti nasib si Ali, karam di laut ataupun di mana dimakan ikan. Kita contohkan lagi si Nasrul, kaya raya, bininya dan anaknya pun mati, rumahnya terbakar, runtuh disebabkan gempa bumi, kapalnya karam di laut, kekayaannya tinggal 0,0, habis. Maka datanglah sahabat-sahabat kenalannya membujuk si Nasrul agar ia sabar-sabar, tawakal. Jika si Nasrul telah berlatih mengingati Allah, dengan amat mudah ia akan dapat memakai sifat kesabaran, tawakal dan ridha, dan sifat kepujian. Si Hasan mengalami nasib seperti si Nasrul. Tetapi si Hasnan mengalami nasib seperti Nasrul. Tetapi si Hasnan ini tidak pernah berkenalan dengan Allah. Tentulah si Hasnan
mengalami nasib seperti si Ali di saat-saat genting, runcing yang terjadi seperti riwayat-riwayat di atas tadi, tidaklah akan mudah mengingati Allah, terkecuali jika ia sudah membiasakan berkenalan dengan Allah. Kemudian contoh lain, si gemuk menang lotre, mendapat hadiah jutaan uang. Dan si kurus menang pertandingan main catur. Disebabkan kedua pemuda yang tersebut sangat bergembira, maka dia lupa bahwa bahagia yang diterimanya dari Allah. Dengan tiba-tiba denyutan jantungnya melebihi biasanya. Akhirnya kedua pemuda itu menyadari bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, dan ia kembali mengingati Allah. Tentulah jantung kedua pemuda itu bergerak seperti kebiasaan sehari-hari. Pasti kedua pemuda itu belumlah akan mati mendadak. Mengingat kejadian-kejadian yang tersebut di atas, maka nyatalah berkepanjangan mengingati Allah menjadi persediaan hidup dikala kita ditimpa bahaya dan ditimpa keuntungan. Yang ketujuh, sangat banyak diperingatkan Allah dalam Quran bahwa manusia itu bermusuh, berlawan, dan beradu dengan setan iblis. Iblis, setan, berdaya upaya membinasakan semasa kita hidup, terutama sekali kita diperdayakannya agar kita mati kafir, supaya kita bersama-sama dengan iblis syaitan itu kekal dalam neraka. Sejak semula zaman Nabi Adam sampai ke zaman anak cucu Adam di akhir zaman itu, kemenangan senantiasa di pihak iblis syaitan, sedang kekalahan di pihak manusia. Nabi Adam dan Hawa menerangkan kepada anak-anaknya pengalaman hidupnya berdua selama berada di dalam surga, bagaimana hebat dan halusnya godaan iblis, sekalipun dikala itu mereka sama-sama berada di alam surga. Adam dan Hawa dapat melihat kepada iblis dan dapat mendengar suaranya. Adam dan Hawa masih dapat tergoda olehnya. Apalagi sekarang setelah berada di alam bumi, di masa kita manusia tidak dapat lagi melihat kepada iblis dan tak dapat mendengar suaranya. Sedangkan kebalikannya, iblis tetap dapat melihat kepada kita manusia. Maka godaan iblis di muka bumi pastilah jauh lebih hebat dan jauh lebih berbahaya bagi kita manusia. Iblis adalah musuh kita yang dapat melihat kepada kita dan kita tak dapat melihat kepadanya. Dengan begitu, perjuangan kita terhadap iblis adalah perjuangan atau perkelahian yang tak setara, perkelahian yang tak sebanding. Tak ubahnya dengan perkelahian dua manusia, yang pertama dengan mata terbuka dan yang kedua dengan mata tertutup. Dapatlah kita pastikan bahwa orang yang dengan mata terbuka selalu menang dan orang yang dengan mata tertutup akan selalu kalah. Syaitan iblis adalah satu kekuatan atau tenaga yang sangat luar biasa. Dapat diartikan sebagai gelap sedang mengingati Allah. Ma'rifatullah adalah satu kekuatan gaib yang boleh diartikan sebagai cahaya yang terang benderang. Bila bilik gelap gulita, maka pastilah cahaya tidak akan ada dalam bilik itu. Demikian pula sebaliknya, jika bilik hati manusia berisi iblis syaitan, maka orang itu akan diperbudak oleh iblis syaitan. Jika bilik hati manusia itu diisi dengan nur zikrullah, mengingati Allah, maka iblis syaitan itu pun larilah. Demikian pula sebaliknya, yang besar godaan iblis kepada kita di waktu dalam sakratul maut. Kalau dalam lubuk hati manusia di waktu hampir mati penuh berisi iblis syaitan, maka pastilah manusia itu akan mati kafir. Ingatlah, setiap orang yang mati kafir, batal atau hapuslah segala amal salehnya, dan ia kekal dalam neraka selama-lamanya.
8. Mari kita pahamkan dengan secara mendalam hadis Nabi Muhammad SAW bunyinya. Dalam tubuh anak Adam ada segumpal daging atau hati. Jika hati itu baik, maka baiklah tubuhnya atau perbuatannya. Jika hati itu jahat, maka jahatlah perbuatannya. Terjadi peperangan atau kebinasaan di dunia ini disebabkan karena jahat hati dan jahat perbuatan manusia. Sebaliknya, jika tegak di dunia ini keamanan, ketentraman, kesentausaan, dan kenyataan, ada masyarakat adil dan makmur, disebabkan hati manusia itu baik dan baiklah perbuatannya. Guna mengamalkan tarekat, ada 99 macam nama atau sifat Allah dalam Al-Quran. Guna tarekat 91 macam lagi telah saya tuliskan dalam karangan-karangan saya. Dengan mengharapkan maaf pada pembaca karena kekurangan tempat, maka saya tidak menghabiskan menerangkan guna bertarekat di alam dunia ini, sebab sudah berulang-ulang saya terangkan sebelumnya. Demikian bab yang kita bacakan pada kali ini. Insya Allah kita lanjut pada judul berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.